Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nurkalisa dengan NIM 2005164 dari Program Studi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai materi yang saya pahami mengenai tahapan perkembangan bermain anak menurut Harlow. Perkembangan bermain anak dapat kita lihat perubahannya. Perkembangan yang dimulai dari fase natal hingga dewasa tentu saja memiliki ciri dan karakteristik tertentu di dalam setiap tahapan perkembangannya. Tahapan bermain pada anak tentunya akan berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, tahapan perkembangan bermain anak ini dapat kita identifikasi melalui usia anak. Maksudnya di sini adalah tingkat usia anak sangat mempengaruhi tahapan perkembangan bermain anak. Kita sebagai orang dewasa tentu saja perlu untuk mengetahui dan juga memahami setiap tahapan perkembangan bermain anak, agar nantinya kita dapat memberikan hal-hal yang diperlukan oleh anak atau memfasilitasi di setiap tahapan perkembangan tersebut, sehingga nantinya perkembangan bermain anak itu dapat berkembang sesuai dengan tahapannya secara optimal. Secara umum, tahapan perkembangan bermain anak menurut Harlow itu dapat diamati perkembangannya sejak lahir. Adapun tahapan perkembangan bermain menurut Harlow itu terbagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap eksplorasi, yang kedua ada tahap permainan, yang ketiga ada tahap bermain, dan yang keempat ada tahap melamun. Yang pertama adalah tahap eksplorasi. Tahap ini dimulai saat anak berusia 0 sampai dengan 3 bulan. Anak pada usia ini memiliki kemampuan untuk melihat dan dapat mengendalikan tangannya. Dengan kemampuannya tersebut, anak akan berusaha untuk mencoba meraih secara acak benda-benda yang ada di sekitar mereka. Nah, selanjutnya, ketika anak telah mampu mengendalikan tangannya untuk meraih benda-benda yang di sekitarnya itu, akan ada kemungkinan di mana mereka akan berusaha mengambil, memegang, dan mempelajari benda-benda tersebut sebagai sebuah pengalaman. Tahap yang kedua adalah tahap permainan. Tahap ini dimulai saat anak berusia 1 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Pada usia 2 dan 3 tahun, anak senang sekali untuk mengeksplorasi alat mainannya. Pada awalnya, mereka menganggap bahwa alat permainan tersebut dapat hidup sama seperti dirinya. Anak mengira bahwa mainan itu dapat bergerak, dapat berbicara, maupun merasakan. Nah, pada tahap ini, seringkali anak bermain dengan mainannya seperti boneka, robot-robot, ataupun alat permainan lainnya dengan diajak berbicara, diajak makan bersama, dan beraktivitas sama seperti dirinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dengan anak yang bertambah usianya, kecerdasannya pun ikut berkembang. Anak akan mulai mengetahui dan juga memahami bahwa alat mainan itu adalah benda mati dan tidak dapat bergerak maupun berbicara. Dalam hal ini, mungkin minat anak terhadap mainan akan mulai berkurang. Memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap bermain. Tahap bermain ini bermula saat anak mulai memasuki jenjang pendidikan di sekolah dasar atau berusia 7 tahun ke atas. Pada awalnya, anak akan masih memainkan alat-alat permainan yang mereka miliki, terutama saat mereka sedang sendirian. Namun, setelah memasuki sekolah dasar, anak akan mulai bertemu dengan banyak orang-orang baru dan juga orang-orang yang lebih beragam. Begitu pula dengan jenis permainan yang dapat mereka mainkan. Dengan mengenal teman-temannya, anak juga mungkin akan tertarik dengan olahraga, hobi, dan jenis aktivitas bermain lainnya. Sekarang kita sudah memasuki ke tahap yang keempat, yaitu tahap melamun. Pada tahap ini, perkembangan bermain yang terakhir menurut Harlow. Nah, anak akan semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati masa pubertas mereka. Pada masa ini, anak akan mulai kehilangan minat terhadap aktivitas bermain yang sebelumnya sangat mereka senangi. Pada tahap ini, anak akan mulai menghabiskan waktunya dengan melamun ataupun berhayal.
Melamun ini merupakan salah satu ciri khas anak remaja yang dilakukan hampir sepanjang waktu. Melamun ini biasanya disebabkan karena mereka menganggap dirinya sendiri itu tidak dipahami oleh orang lain dan mereka diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.